Di ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Oh, kita disuruh bertakwa. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Disuruh bertakwa, disuruh bertakwa. Ahibati fillah, surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila komitmen takwa ini menjadi bagian dari cara hidup kita, maka insya Allah akan banyak keutamaan yang dapat kita raih dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan akhirat, orang yang paling bertakwa akan mendapat kemuliaan di sisi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya seutama-utama manusia dengan itu adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam kehidupan dunia, komitmen takwa akan menjadikan pemiliknya memiliki keutamaan, di antaranya yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Tonton, subscribe, like and share. Tonton, subscribe, like and share. Tonton, subscribe, like and share. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyuruh orang-orang yang beriman dan menyuruh mereka dengan satu hal. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu
Kalau engkau mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, pasang telingamu, dengarkan kalau engkau beriman. Jamaah, berapa kali Allah panggil kita dalam Al-Quranul Karim dan kita tidak mendengarkannya. Di ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Oh, kita disuruh bertakwa. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar, disuruh bertakwa, disuruh bertakwa. Ahibati fillah, surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita beramal sepanjang tahun tanpa takwa, rugi kita beramal. Engkau ruku, engkau sujud, engkau berkorban, engkau bersedekah tanpa ada takwa di dirimu. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa? Laksanakan perintah dengan tidak banyak bertanya. Jauhi larangan juga dengan tidak banyak bertanya. Syukuri nikmat Allah dan ingat kepada Allah, tidak melupakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kata Allah, kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita bakal mati, jemaah. Tapi usahakan ketika malaikat pencabut nyawa datang menjumpaimu, engkau dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita ada di tempat ini? Kenapa kita meninggalkan kampung kita, tinggal di daerah yang jauh dari tempat kelahiran kita? Ada yang kita cari, ada yang sedang kita buru. Apa? Entahlah itu. Kita semua tahu dengan jawaban. Di surah Al-Isra ayat 18, Allah mengatakan man kana yuridul ajilah. Bicara ambisi, bicara keinginan manusia. Kata Allah, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang ambisi kehidupannya adalah kehidupan dunia, yang dia cari dalam kehidupan ini hanya jabatan dunia, hanya pekerjaan dunia. Dia merajut mimpi, menyusun cita-cita untuk dunia saja. Dia lupa dari apa dia diciptakan, dan dia lupa bagaimana akhir dari kehidupan dia. Yang dia inginkan adalah rumah yang mewah, jabatan yang tinggi, kehidupan yang menyenangkan di dunia. Apa kata Allah? Ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Ya, kita akan kasih kepada mereka, kita akan bukakan bagi mereka kenikmatan dunia ini bagi yang kami kehendaki, kata Allah. Tapi nanti nggak ada tempat buat dia. Kita akan jadikan neraka jahanam tempat buat dia, karena dia tidak pernah berpikir untuk kehidupan akhiratnya. Ibadah dia hanya rutinitas belaka tanpa ada niat dan ambisi untuk akhirat.
dia akan tercela dan penuh dengan kehinaan dalam kehidupan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang ambisinya adalah dunia, apa yang akan terjadi dengan manusia pencari dunia? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ja'alna faqrahu baina 'ainaihi." Kami akan jadikan kefakiran di depan matanya, di antara kedua matanya, seperti kacamata yang dia pakai kemanapun dia pergi. Dia takut miskin karena Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Mau tidur yang dia pikirkan dunia. Pagi bekerja, keluar rumahnya cari dunia. Dia berkeringat untuk dunia. Dia pulang lelah ke rumahnya untuk dunia. Allah akan jadikan itu, jemaah. Kalau ambisi kita dunia, sampai kapan kita akan bertahan hidup di muka bumi ini, di tempat ini? Sampai kapan? Kita selalu ketakutan dengan kemiskinan, takut dengan kefakiran. Wasyatatna alaihi syamlah. Ini orang urusannya Allah cerai beraikan. Nggak pernah punya waktu untuk duduk di masjid antara maghrib sampai isya. Nggak punya waktu untuk datang pengajian. Nggak punya waktu untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah, untuk berangkat umrah, berangkat haji. Karena yang ada dalam benak dia adalah dunia. Urusannya Allah bikin ruwet ketika ambisi dia dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran yang diberikan kepada dia. Dia mau jungkir balik, dia mau tidak tidur malam, dia mau merantau kemanapun pergi, rizkinya akan tetap sesuai dengan takaran dia. Kalau memang sudah kaya, Allah jadikan kaya dan tidak bertambah hartanya. Itu yang ambisinya dunia, langkah kakinya untuk dunia. Wa man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Adapun yang ambisinya akhirat, dia cari dunia untuk akhirat. Dia bekerja mengumpulkan harta untuk akhirat. Dia tahu dia tidak akan lama hidup di dunia ini. 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun paling banyak. Dia bakal mati. Lalu kenapa dia harus tumpuk harta begitu banyaknya? Dia harus punya usaha begitu banyaknya. Dia buka usaha baru. Nah, dia tetap berusaha untuk jadi orang kaya, tapi ambisi dia akhirat. Dia nggak akan lama-lama hidup di dunia. Kita lihat orang-orang kaya mati dikubur. Ini orang tahu dia akan mati dan dikuburkan. Maka semua dasar usaha dia adalah akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia berusaha untuk menggapai akhirat dengan meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beribadah semaunya, tapi dia beribadah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min. Dia beriman. Dia mentauhidkan Allah azza wa jal. Dia tidak melakukan kesyirikan dalam usahanya, dalam kehidupannya. Dia bergantung kepada Rabbul Alamin. Apa yang Allah akan berikan? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Tuh orang-orang kayak gitu usahanya akan dibalas sama Allah azza wa jal. Karena ambisi dia adalah akhirat, jemaah. Sebagian orang di antara kita sholat pun untuk cari dunia, membaca Quran pun untuk cari dunia. Hati-hati. Urusan ambisi, urusan hati, dan Allah tahu dengan isi hati kita. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Kita lihat dalam kehidupan ini, yang beriman Allah kasih rizki, yang tidak beriman Allah kasih rizki. Dunia ini nggak ada artinya, jamaah. Antum kumpulkan semua harta yang ada di kota ini, kumpulkan semua uang
yang ada di Papua. Kumpulkan semua emas yang ada di Papua. Kumpulkan jadi satu. Dan panggil orang-orang terpintar di dunia. Kumpulkan mereka di negeri ini. Suruh mereka bikin satu semut. Satu semut. Ternyata harta yang begitu banyaknya, emas yang begitu menggunungnya, tak bisa digunakan untuk menciptakan satu ekor semut. Supaya antum sadar dunia ini gak ada nilainya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran syarbata ma. Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, orang-orang kafir gak akan dikasih seteguk air. Maka semua Allah kasih. Gak ada yang bisa menghalangin pemberian Allah. Tapi kata Allah Azza wa Jal, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhirah akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Engkau lihat kehidupan ini, bagaimana Allah meninggikan sebagian orang atas sebagian orang lainnya. Allah bikin sebagian orang tampan, sebagian lainnya tidak. Allah jadikan sebagian orang warna kulitnya putih, sebagian tidak. Allah jadikan sebagian orang tinggi dan Allah jadikan sebagian orang itu pendek. Allah jadikan sebagian orang itu kaya, yang sebagian miskin. Itu kehidupan dunia. Ada yang jadi pejabat, naik lagi jadi pejabat. Ada yang jadi rakyat jelata. Itu kehidupan dunia. Walal akhirah. Tapi engkau lihat akhirat. Perbedaan, perselisihan, derajat-derajat manusia, Allahu Akbar, itu lebih dahsyat dari kehidupan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, inna ahla darajatil ula la yarawna ahla illiyin. Nanti di surga ada orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi. Mereka melihat orang yang derajatnya lebih tinggi, kama tarawna al-kaukab al-ghabir, sebagaimana kalian melihat yang namanya bintang di ufuk itu. Itu perbedaan satu derajat dengan derajat yang lainnya. Di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini akan hancur lebur. Semua yang engkau bangun, semua yang engkau usahakan, semua yang engkau pegang akan menjadi debu yang berterbangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau tidur di atas ranjangnya yang terbuat dari tikar. Beliau adalah manusia terindah yang ada di muka bumi. Beliau adalah orang yang paling dicintai Allah yang pernah ada dan diciptakan di muka bumi. Masuklah seorang sahabat melihat di punggung Nabi kita alaihi salatu wassalam ada garis-garis. Bekas itu tikar. Sahabat ini menangis, lalu mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra di Persia hidup dengan kemewahan. Engkau ya Rasulullah seperti ini hidupmu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah. Permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah di bawah naungan, singgah di bawah pohon sebentar.
thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya hidup di muka bumi ini 63 tahun. Dan beliau sudah meninggal dunia. Beliau sudah berada di alam barzah selama 1430 tahun. Ada di sana, jemaah. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam kehidupan ini, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing, perantau. Ya, seperti yang sedang ada di tempat ini. Kita perantau. Tapi kadangkala orang perantau itu terlalu enak di negeri rantauan, lupa sama kampung. Au abiru sabil, yang lebih pantas hiduplah di dunia seperti orang yang sedang transit. Lihatlah orang-orang yang hendak menuju ke Makassar, berangkat dari Kepi, naik pesawat turun di Merauke. Dia tidak akan lama-lama di Merauke. Dia tidak akan sibuk bangun rumah di Merauke. Dia tidak akan belanja banyak-banyak di Merauke. Dia akan berpikir, saya mau pulang, saya akan segera ke tempat tujuan kita. Kita pun seperti itu. Engkau punya harta, kirim ke tempat tinggalmu. Bangun rumah yang besar di sana. Dan dunia bukan tempat tinggal kita, jemaah. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyaklah salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca suratul Kahf. Di akhir Jumat ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Mulai kita berpikir, jamaah, untuk menuntut ilmu, mencari akhirat kita. Dunia akan kita dapatkan insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ayyidhum ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad faza al-muttaqun. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, komitmen untuk bertakwa adalah komitmen yang harus selalu kita jaga dan harus kita pelihara. Bertakwa merupakan perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Karenanya, bagi orang-orang yang beriman harus memiliki komitmen untuk bertakwa, merupakan keniscayaan mutlak yang harus dijaganya sampai akhir hayat. Makna takwa yang populer adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Pengertian ini mengandung pemahaman bahwa takwa harus diaplikasikan dalam dua hal, yaitu menepati aturan Allah dan menjauhi diri dari larangan Allah. Sehingga tidak bisa kita mengatakan saya telah menegakkan sholat, kemudian setelah itu berbuat maksiat kembali. Saya telah menunaikan ibadah haji, tapi kembali dari tanah suci masih senang dengan kezaliman dan lain sebagainya. Pendek kata, komitmen takwa adalah komitmen untuk melaksanakan segala perintah Allah dan secara bersamaan berkomitmen pula untuk meninggalkan segala larangan Allah. Takwa pada hakikatnya adalah integrasi antara iman, Islam, dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, kemudian hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang mencintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa
menjadi orang bertakwa itu harus mampu melakukan sebuah kebajikan berupa iman, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, cita-cita, dan juga para nabi. Pada saat bersamaan kita juga harus selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat sebagai perwujudan rukun Islam, dan senantiasa berbuat ihsan dengan mendermakan harta yang dicintainya, menepati janji dan perilaku sabar. Orang yang bertakwa demikian adalah orang yang dalam waktu bersamaan menjadi mukmin, muslim, dan muhsin. Dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memerintahkan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan mengerahkan semua potensi yang kita miliki. Cara bertakwa secara maksimal adalah dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dan ruang lingkup kehidupan. Karena bagaimana mungkin seseorang akan mati dalam keadaan muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, seluruh proses hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, tempat kerja, kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara, harus didasarkan pada ajaran Islam sebagai perwujudan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita agar menjaga komitmen takwa kapan dan di mana saja, ketika bertemu dengan siapa saja, serta dalam situasi apa saja yang dihadapinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila komitmen takwa ini menjadi bagian dari cara hidup kita, maka insya Allah akan banyak keutamaan yang dapat kita raih dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan akhirat, orang yang paling bertakwa akan mendapat kemuliaan di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya utama manusia dengan itu adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam kehidupan dunia, komitmen takwa akan menjadikan pemiliknya memiliki keutamaan. Di antaranya yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 29. Allah juga berfirman di dalam surat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak disangka-sangka. Quran surat Al-Qalam ayat 2 dan 3. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surat Al-Qalam ayat 2. Jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah janji Allah kepada kita. Apabila kita memiliki sikap takwa dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah akan memberikan keutamaan yang merupakan buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Akhirnya, marilah kita berupaya semaksimal mungkin dengan seluruh potensi yang kita miliki untuk memelihara dan mewujudkan sikap takwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komitmen takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa perilaku
keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah merupakan bagian dari konsekuensi dari keimanan kita kepadanya. Iman tanpa ilmu perilaku takwa, yaitu berupa ihsan, maka sesungguhnya iman tersebut tidak sempurna adanya. Oleh karena itu, marilah terus kita pelihara dan perkuat iman kita, dan selanjutnya diwujudkan untuk ketakwaan kita yang semaksimal mungkin sesuai batas kemampuan yang kita miliki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالمعروف والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.